Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kakak-kakak semua. Halo, Pagi, pagi. halo. Halo. Pagi. Mungkin langsung aja nih perkenalan, kita cepat aja ya. Halo semua, perkenalkan nama saya Fiska Velena Fuah, peserta Latsar Angkatan 1 Kelompok B, penyelenggara BPKOM PU Wilayah 1 Medan tahun 2025. Saya berasal dari unit kerja Balai Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Wilayah Riau. Seperti itu. Mungkin kita lanjut dari Bang Ferdi nih. Bang Ferdi, ayo perkenalan dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdianta, peserta Latsar Angkatan 1 Kelompok B, penyelenggara BPKOM PU Wilayah 1 Medan tahun 2025, unit kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 Padang. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Bang Ferdi. Mungkin lanjut ke Kak Fitri nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Fitri Novianti, peserta Latsar Angkatan 1 Kelompok B, penyelenggara BPKOM PU Wilayah 1 Medan tahun 2025, dari unit kerja Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 2, Medan. Oke, makasih Kak Fitri. Mungkin lanjut ke Kak Grifma nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grefma Aurelia Orisanti, peserta Latsar Angkatan 1 Kelompok B, penyelenggara BPKOM PU Wilayah 1 Medan tahun 2025, unit kerja Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau. Terima kasih. Terima kasih Kak Grifma. Mungkin lanjut ke Bang Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Yuliandri, peserta Latsar Angkatan 1 Kelompok B, penyelenggara BPKOM PU Wilayah 1 Medan tahun 2025. Unit kerja saya di BP2JK Wilayah Riau. Selamat datang lagi di video kita kali ini, di mana tugas kita hari ini, tugas Latsar untuk kelompok 6B ini adalah penerapan nilai berakhlak di lingkungan unit kerja masing-masing. Ini kita akan membahas nih, apa sih penerapan nilai berakhlak, di mana berakhlak itu adalah berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, mungkin startnya nih aku nih ya Kak, mungkin ya sebagai moderator pada pagi hari kali ini. Mungkin untuk di unit kerja aku, yaitu BP2JK Wilayah Riau, untuk penerapan nilai dari berorientasi pada pelayanan, itu aku mengambil poin melaksanakan tugas dan jabatan secara sungguh-sungguh. Di mana tiap paket di BP2JK itu direview dan diteliti mengikuti panduan yang terdapat pada peraturan presiden yang terbaru. Lalu untuk nilai yang kedua itu akuntabel, di BP2JK itu aku mengambil poin yang taat dan patuh terhadap prosedur dalam setiap menjalankan pekerjaan, di mana jabatan pengelola pengadaan barang dan jasa terdapat banyak sekali aturan yang berlaku. Untuk setiap paket yang ada berbeda pula prosedurnya. Untuk itu Pokja, tim pelaksana dan tim peneliti itu harus mengikuti peraturan yang terbaru. Lalu untuk nilai kompeten di BP2JK sendiri itu tuh aku mengambil poin kita itu mengembangkan kompetensi sesuai dengan jabatannya. Jadi tiap pegawai itu diberikan kesempatan untuk mengikuti seminar, BIMTEK untuk mengembangkan kompetensi. Begitu pula dengan CPNS, kita itu diberikan ruang untuk belajar dan mengenal apa sih itu PBJ gitu. Lalu untuk nilai harmonis, poin yang aku ambil di sini adalah di mana kita tuh di sini, mereka bersikap sama terhadap sesama pegawai dalam menjalankan profesinya. Di mana pada unit kerja BP2JK Riau itu banyak sekali anggota yang berasal dari luar Pekanbaru. Tapi hal itu tuh kayak nggak menghambat kita untuk kerjasama antar pegawai dalam menjalankan profesinya. Lalu untuk nilai loyal sendiri itu poin yang mau aku ambil itu adalah menjaga data dan informasi kedinasan yang bersifat rahasia. Jadi untuk setiap paket yang datang itu tuh, nggak boleh ada yang tahu kecuali tim-tim inti. Nah, jadi Pokja, tim pelaksana dan tim peneliti, bahkan CPNS kita sendiri itu diwajibkan untuk menandatangani fakta integritas terkait kerahasiaan pekerjaan. Lalu untuk adaptif, untuk nilai adaptif, kita itu selalu mempelajari peraturan, kebijakan, ataupun ilmu pengetahuan baru sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Di mana pegawai BP2JK Riau, baik Pokja, tim peneliti, tim pelaksana, dan semua pegawai itu diberikan panduan dan arahan terkait peraturan terbaru dan perubahannya. Lalu untuk nilai yang terakhir nih, yaitu nilai kolaboratif. Di mana contohnya mungkin Pokja itu bersama dengan PPK dari unur teknis lain itu seringkali mengadakan rapat untuk membahas terkait paket yang datang. Mereka itu berkolaborasi agar setiap paket untuk penentuan pengadaan paketnya itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Seperti itu. Mungkin itu dari unit kerja BP2JK Wilayah Riau. Aku penasaran nih sama unit kerja lain. Mungkin dari Kak Grefma nih dari BP2JK Kepri. Enggak. Oh, Kakak. Oke, halo.
Di sini aku akan membahas penerapan nilai berakhlak di BP2JK wilayah Kepulauan Riau. Kurang lebih hampir sama ya. Mungkin di sini berorientasi pelayanan, aku mau mengambil poin melaksanakan pekerjaan secara tuntas dan sungguh-sungguh, kemudian menghindari perbuatan yang menguntungkan pihak tertentu dalam proses lelang. Terus lalu menolak pemberian atau imbalan dalam setiap pelayanan yang tidak sesuai ketentuan. Kemudian untuk akuntabel, yaitu taat dan patuh terhadap prosedur dalam setiap menjalankan pekerjaan. Hal ini tercermin dalam proses pemilihan lelang atau tender yang dilakukan dengan memperhatikan aturan perundangan dan juga prosedur yang berlaku. Kemudian ada kompeten, yaitu aku di sini ngambil poin mengembangkan kompetensi sesuai dengan jabatannya, tercermin melalui pelatihan maupun webinar yang dapat diikuti sesuai dengan jabatan, misalnya sebagai peranata komputer dapat mengambil pelatihan melalui workshop yang diadakan oleh Pusdatin. Kemudian poin kedua yang saya ambil dari kompeten yaitu membagikan ilmu sesuai dengan kemampuan. Hal ini tercermin dalam kegiatan sosialisasi seperti sosialisasi anti gratifikasi yang dilakukan oleh tim unit pengelola gratifikasi. Kemudian selanjutnya ada harmonis. Poin yang saya ambil adalah menghindari benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Di sini tercermin dari mengesampingkan hubungan keluarga atau kekerabatan dalam proses pemilihan tender atau lelang. Kemudian poin selanjutnya adalah memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini tercermin dari banyaknya pegawai di BP2JK yang berasal dari berbagai daerah yang memiliki latar belakang yang berbeda. Kemudian loyal, saya mengambil poin yang pertama selalu berpedoman terhadap peraturan dalam pelaksanaan pekerjaan atau pengambilan keputusan. Ini tercermin dari proses pemilihan tender atau seleksi. Kemudian ada menjaga data dan informasi kedinasan yang bersifat rahasia. Ini tercermin dari menjaga data-data seperti tim Pokja, kemudian dokumen-dokumen tender, dan kita juga ada tanda tangan fakta integritas. Kemudian yang ketiga menggunakan fasilitas kedinasan secara bijak. Ya, ini tercermin dari hal-hal sederhana seperti mematikan lampu atau AC atau komputer saat sudah tidak digunakan. Kemudian selanjutnya adaptif, yakni bersedia ditempatkan di tempat 3T ya. Ini tercermin dari banyaknya pegawai BP2JK wilayah Kepulauan Riau yang berasal dari daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera maupun Sulawesi. Kemudian kolaboratif, menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam penyelesaian tugas. Hal ini tercermin dari terjalinnya komunikasi yang baik antara tim pelaksana, tim peneliti, dan unit terkait. Nah, itu yang penerapan berakhlak di balai kami. Oke, makasih makasih Kak Grefma. Kayak mungkin kita bahas ke Kak Fitri lagi ya, yang dari Medan nih, yang dari BBWS Sumatera 2 Medan. Gimana tuh Kak penerapan nilai berakhlak di lingkungan kerja BBWS makasih, Sumatera 2 Medan? Ya, jadi aku di sini akan menjelaskan nilai-nilai berakhlak di BBWS Sumatera 2 Medan, tapi aku ngambil unitnya lebih kecil lagi ya di bidang Kapisda atau Keterpaduan Infrastruktur Sumber Daya Air. Yang pertama untuk nilai berorientasi pelayanan, aku mengambil panduan perilaku yang mengedepankan komunikasi secara persuasif dengan menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah. Ini prakteknya dicerminkan melalui bidang Kapisda, melakukan fasilitasi pemerintah daerah yang kesulitan mengajukan kegiatan rehabilitasi daerah irigasi pada program optimalisasi lahan yang sedang digencarkan Presiden Prabowo sekarang dengan membuka kanal konsultasi dan melakukan bimbingan terkait dokumen administrasi dan teknis. Kemudian untuk nilai kedua, nilai akuntabel, ini panduan perilaku yang aku ambil adalah menjaga kredibilitas dalam proses maupun pelaksanaan setiap tahap penyelenggaraan kegiatan. Ini tercermin melalui bidang Kapisda melakukan monitoring pada setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan masing-masing satuan kerja melalui website e-monitoringpu.go.id untuk memastikan kredibilitas penyelenggaraan kegiatan. Kemudian nilai yang ketiga dan nilai kompeten, ini panduan perilakunya adalah mengembangkan kompetensi sesuai dengan jabatannya, tercermin melalui salah satu staf bidang Kapisda baru-baru ini mengikuti diklat perencanaan teknis irigasi, dia berperan sebagai analis pengelola sumber daya air. Kemudian yang keempat, nilai harmonis, panduan perilaku yang aku pilih adalah memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, di sini seluruh stafnya memiliki sikap toleransi, khususnya kepada kami ya sebagai CPNS baru, yang aku juga memiliki latar belakang budaya yang berbeda dengan pegawai mayoritas yang ada di sini. Jadi mereka cukup merangkul. Kemudian yang kelima adalah nilai loyal. Panduan perilakunya tercermin melalui berdedikasi tinggi untuk melayani masyarakat. Dibuktikan dengan bidang Kapisda ini berdedikasi tinggi terhadap pelayanan publik dengan bekerja lembur demi menyelesaikan pekerjaan yang berdampak langsung pada masyarakat agar mereka mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional. Kemudian nilai yang berikutnya adalah nilai adaptif.
Panduan perilaku yang aku pilih adalah memanfaatkan teknologi dalam pembangunan infrastruktur. Di sini mayoritas dari rekan-rekan di BWS Sumatera II, khususnya bidang KPSD, sudah menggunakan Microsoft Teams untuk rapat virtual lintas bidang maupun lintas instansi dan berbagi dokumen kebijakan secara real time menggunakan OneDrive yang telah difasilitasi oleh Kementerian PU. Nah, kemudian nilai berakhlak yang terakhir adalah nilai kolaboratif. Ini mengutamakan kesepakatan bersama dalam penyelesaian permasalahan. Hal itu tercermin melalui bidang Kapisda melakukan musyawarah dalam penyelesaian permasalahan dengan hasil akhir berupa daftar rencana aksi, kemudian ada tenggat waktunya, beserta PIC dalam penyelesaian tugas. Mungkin itu Fiska penerapan nilai berakhlak di Sumatera II, khususnya di bidang Kapisda, bidang aku aja teh. Oke, makasih Kak Fitri. Oke, mungkin kita lanjut ke tempat yang banyak sekali orang Pekanbaru liburan, ke Padang. Ini aku mau naik nih Bang Ferdi, di unit kerja BWS Sumatera 5 Padang. Itu bagaimana sih penerapan nilai berakhlaknya? Oke, terima kasih Bu Rizka. Perkenalkan nama saya Ferdianta, nomor urut 61 di BWS Sumatera 5 Padang, tepatnya di seksi Kapisda. Jabatan fungsional saya sebagai perencana ahli kota. Mungkin saya akan menjelaskan lebih spesifik lagi ya ke JF perencana. Ini sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas? Kedengeran, Bang? Agak bisik-bisik. Oh, Jelas. Oke, untuk yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan. Di sini saya mengambil panduan perilaku menghindari penyusunan program dan kegiatan fiktif. Ini tercermin pada penyusunan perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat ya, dengan berdasarkan masukan musrenbang dan data lapangan, bukan hanya dari proyeksi tahun sebelumnya. Nah, hal ini dilakukan untuk memastikan perencanaan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah akuntabel. Nah, poin yang ingin saya tekankan di sini adalah menyusun rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran yang jelas, spesifik, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini tercermin pada menyusun dokumen perencanaan berbasis data dan bisa diaudit berbasis data juga, hasil evaluasi tahun sebelumnya dan input dari perangkat daerah, dan semua data yang digunakan dicantumkan sumbernya agar dapat diaudit kapan saja. Kemudian kompeten. Nah, untuk kompeten ini poin yang saya ambil adalah mengembangkan potensi sesuai dengan kompetensinya. Tentu saja karena perencana itu ya harus aktif belajar dan mengikuti pelatihan-pelatihan pengembangan diri ya, dengan mengikuti workshop, seminar dan sebagainya ya, yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencana, pelatihan GIS, perencanaan berbasis spesial dan lain sebagainya. Kemudian ilmu-ilmu yang didapat dari pelatihan-pelatihan tersebut diterapkan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Kemudian yang selanjutnya adalah harmoni. Poin perilakunya adalah mengutamakan prinsip tenggang rasa dan responsif dalam pelaksanaan pekerjaan, yakni dengan membangun suasana kerja yang nyaman dan saling membantu. Saat rekan satu tim ya, di BWS kesulitan menyusun dokumen pendukung perencanaan, maka JF perencana menawarkan bantuan pendampingan. Hal ini adalah untuk menyukseskan pekerjaan bersama. Kemudian selanjutnya adalah nilai loyal. Yang ingin diambil adalah menjaga data dan informasi kedinasan yang bersifat rahasia. Dan ini tercermin pada menjaga rahasia dan integritas dokumen strategis sebelum disahkan. Meskipun ada pihak luar yang mencoba meminta akses informasi lebih awal, kemudian menjaga percaya institusi dan tidak menyalahgunakan akses informasi strategis tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah adaptif. Perilaku yang ingin ditekankan adalah cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakan dan tuntutan masyarakat. Hal ini tercermin pada tetap bekerja optimal meskipun dalam kondisi darurat atau keterbatasan. Ketika terjadi refocusing anggaran mendadak, maka langsung dengan segera menyusun ulang skala prioritas program dan menyampaikan rekomendasi pengamatan target program yang strategis. Kemudian yang terakhir adalah kolaboratif. Poin yang ingin diambil adalah menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan internal maupun eksternal dalam penyelesaian tugas. Hal ini tercermin pada membangun sinergi lintas bidang dan lintas instansi, mengkoordinasikan perencanaan lintas sektor, baik PSDA, jalan, kemudian sektor-sektor lainnya di PU agar program tidak tumpang tindih dan mendukung tujuan pembangunan terpadu serta melibatkan perangkat-perangkat daerah, Bapeda, OPD, dan masyarakat dalam menyusun dokumen perencanaan. Ini itu dari saya. Oke, makasih banyak Bang Ferdi. Mungkin aku langsung aja lanjut ke Bang Ihsan, yang mana sama nih kita, Bang Ihsan unit kerjanya, itu BPJK Wilayah Riau. Ihsan, ayo. Terima kasih Fiska. Jadi mungkin untuk tugas ini dari beberapa perspektif kita mungkin bakal sampaikan ke teras kantor. Jadi ini saya mungkin coba menyampaikan mengenai penerapan nilai berakhlak di BP2J Riau dari perspektif saya sendiri.
Yang pertama itu nilai berorientasi pelayanan, yaitu kalau di sini mengutamakan komunikasi yang bersifat persuasif dalam menyelesaikan tugas persoalan dengan menyelenggarakan rapat koordinasi sebagai sarana musyawarah, khususnya dalam proses evaluasi dan pemakaian tenda. Lalu komitmen terhadap pelayanan publik yang bersih dan transparan diwujudkan oleh pegawai BP2 JK Riau melalui nyata menghindari konflik kepentingan. Untuk nilai akuntabel, komitmen BP2 JK Riau terhadap nilai akuntabel diwujudkan melalui pelaksanaan tugas yang penuh tanggung jawab dan berintegritas tinggi. Pencapaian ini dibuktikan dengan dimilikinya sertifikat SMAP ISO 37001 2016. Lalu seluruh ruangan penyedia jasa konsumsi dilaksanakan di ruang kerja yang resmi yang dilengkapi dengan CCTV. Jadi di sini tuh hampir setiap sudut ruangan itu ada CCTV. Dan hal ini dilakukan sebagai langkah preventif terhadap potensi penyuapan dan gratifikasi. Poin nilai ketiga kompeten, sebagai CSN Pernata Komputer Ahli pertama, saya mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai teknologi informasi yang diadakan oleh BPS. Hal ini untuk menambah wawasan dan diharapkan ilmu-ilmu yang didapat dari pelatihan tersebut bisa diterapkan di lingkungan kantor. Lanjut ke nilai harmonis. Nilai harmonis di sini terlihat dari hubungan baik antar pegawai ya dengan berbagai latar belakang. Namun dengan berbagai latar belakang tersebut untuk pekerjaan masih tetap bisa dijalankan secara profesional dan juga hubungan antar karyawan itu tetap hangat dan harmonis. Selanjutnya nilai loyal di BP2 JK Riau menunjukkan komitmen dengan dedikasi tinggi dalam mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Seluruh pegawai termasuk pekerja menjunjung tinggi integritas serta menjaga kerahasiaan jabatan dan informasi terkait paket pekerjaan. Lalu nilai adaptif di sini menunjukkan sikap adaptif dan terus berinovasi dalam penyesuaian diri terhadap perubahan regulasi di bidang pengadaan barang dan jasa. Adaptabilitas pegawai BP2 JK Riau tercermin dari komitmen mereka dalam mengikuti perkembangan ilmu dan kebijakan demi menjaga mutu dan relevansi pelayanan publik di tengah dinamika perubahan. Lalu yang terakhir, kolaboratif. Di BP2 JK Riau, semangat kolaboratif dibangun melalui komunikasi yang terbuka dan konstruktif. Pegawai saling mendukung dan saling berbagi informasi untuk mencapai hasil kerja. Lalu di sini juga antar karyawan sama CSN ataupun dengan pegawai yang sudah lebih senior dan bahkan atasan, lingkungan itu saling suportif gitu. Jadi apa yang kita nggak tahu kita bisa tanya ke rekan dan mereka biasanya akan selalu memberikan apa yang kita butuhkan itu. Apabila kita ada kebingungan, mereka juga tidak sungkan untuk mengajarkan kami untuk lebih mengetahui proses bisnis di kantor ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Bang Isan. Mungkin kita langsung aja ya nih Kak, ke kesimpulan nih. Dari semua penerapan-penerapan nilai berakhlak yang dilakukan di lingkungan unit kerja masing-masing, mungkin kita bisa ngambil kesimpulan, nilai-nilai berakhlak, praktek nilai berakhlak di unit kerja masing-masing mana nih yang sangat menyesuaikan masing-masing nilai. Mungkin dari nilai si berorientasi pada pelayanan. Menurut Kakak semua, dari unit kerja Kakak yang tadi, itu mana sih, prakteknya yang sangat menyesuaikan? Sangat sesuai? Izin beropini, Rizka. Kalau dari pendapat aku sepertinya berorientasi pelayanan di Bang Ferdi ya tadi ya, kan sangat mencolok karena dia dari sudut pandang perencana. Barangkali Bang Ferdi bisa elaborasi lebih lanjut, Bang. Setuju. Gimana tuh Bang Ferdi? Makasih. Ya yang saya ingin tekankan di sini kan ya biasanya di instansi-instansi itu banyak melakukan program dan kegiatan-kegiatan fiktif. Di Wakanda ya, kalau di Indonesia kayaknya programnya tepat sasaran dan kalau di Wakanda kayaknya banyak instansi yang masih melakukan kegiatan-kegiatan fiktif. Nah, dengan adanya masukan-masukan dari masyarakat, kemudian perangkat-perangkat daerah, nah ini tentu bisa meminimalisir hal-hal yang demikian. Gitu. Jadi nggak mengambil juga dari tahun-tahun sebelumnya karena mungkin malas menyusun program lagi ya kan, nah, maka ya udahlah tahun lalu aja diambil. Tapi berdasarkan kebutuhan masyarakat. Jadi untuk kegiatan-kegiatan dan program fiktif itu bisa diminimalisir. Oke, makasih Bang Ferdi. Nah, mungkin kita lanjut ke nilai berakhlak lain. Untuk akuntabel nih, menurut Kakak semua nih, mana sih yang paling mempraktekkan nilai berakhlak? Mungkin menurut Kak Grifma, siapa sih yang paling mencerminkan nilai berakhlak? Akuntabel? Yang dari Bang Ihsan tadi ya, kayaknya Yang lain setuju nih? ini. Oke. Iya, soalnya Mungkin Bang ada Ihsan bisa coba. iya, ada CCTV tadi tuh loh Bang, jadi kayak terpatri gitu. Panggil SMAP ya Bang?
Jadi mungkin kalau nilai akuntabel di sini yang paling bisa ditekankan tadi itu dari dimilikinya sertifikat SMAP ANSO 37001. Mungkin kalau teman-teman yang belum tahu, itu tuh adalah SMAP itu adalah sistem manajemen anti penyuapan yang mengacu pada standar internasional. Standar ini memberikan panduan bagi organisasi untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi praktik penyuapan melalui penerapan kebijakan, prosedur, dan kontrol. Nah, jadi di sini tuh selain sertifikat tuh bukan sekedar pegang aja, jadi atasan sering mengingatkan mengenai seberapa pentingnya sertifikat ini dan kita harus ditanamkan ke pribadi masing-masing mengenai nilai dari sertifikat. Oke, makasih Bang Ihsan penjelasannya. Nah, mungkin lanjut kita ke nilai berakhlak lain yaitu kompeten. Nah, menurut Kakak, mana sih yang penerapannya itu sangat-sangat sesuai dengan nilai kompeten? Itu dari Bang Ferdi, menurut Bang Ferdi siapa nih? Kayaknya tadi itu Mbak Grefma ya. Sangat Nah, Kak Grefma, menarik tadi. Coba. oke, Kak Grefma gimana? Bisa ada penjelasan? Nah, kalau nilai kompeten yang diterapkan di BP2JK wilayah Kepulauan Riau itu ada poin membagikan ilmu sesuai dengan kemampuan. Jadi di sini tuh tiap minggu ada sosialisasi mengenai kegiatan anti gratifikasi yang dilakukan oleh tim UPG atau unit pengelola gratifikasi. Kemudian ada juga sosialisasi tentang SMAP yang dilakukan oleh tim FKAP atau fungsi kepatuhan anti penyuapan, seperti itu. Oke, makasih nih Kak Grefma penjelasannya. Mungkin kita lanjut ke nilai berakhlak lain yaitu harmonis. Nah, menurut Kakak semua, mana sih praktek nilai harmonis yang paling sesuai? Kayaknya tadi di tempat Fiska ya, harmonis sekali tadi Oh ya, gambarannya. oke. Benar-benar. Mungkin dari kelompok dari ini ya, unit kerja BP2JK Riau ya. Karena kebetulan ini senior tuh sangat-sangat terbuka, sangat-sangat open, di mana kita sangat merangkul dari berbagai budaya, dari berbagai suku, dari berbagai latar belakang. Kita saling kerjasama untuk agar semua pekerjaan itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terus untuk menghindari benturan, kadang mereka sering melakukan diskusi nih, agar setiap keputusan yang diambil itu menjadi satu suara. Gitu. Mungkin lanjut ke nilai loyal nih. Menurut kakak semua, unit kerja mana sih yang paling mempresentasikan praktek nilai loyal? Kalau menurutku Fitri sih loyal. Oke, benar tuh Kak Fitri. Tadi Gimana tuh gimana Kak? loyal tuh? Bisa Ya, diceritain? kalau loyal di BBWS Sumatera II ini karena memang tadi ya ada programnya Presiden yang tentang optimalisasi lahan itu, jadi masyarakat staf-staf di sini sangat berdedikasi tinggi untuk melayani masyarakat. Jadi mereka memang ya lembur, meskipun sudah ada targetnya memang harus diselesaikan dalam hari yang sama karena memang dedikasinya cukup tinggi ya untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan juga profesional. Kayak gitu sih kalau di BBWS ini. I see. Makasih nih Kak Fitri. Mungkin lanjut kita ke nilai adaptif. Nah, dari semua unit kerja, mana sih yang paling mempraktekkan nilai adaptif? Menurut kakak? Kalau menurut aku sih tadi Bang Ferdi ya, unit kerja dari Padang ya, dari BWS Sumatera 5 Padang ya. Gitu tuh Bang. Mana tuh Bang Fer? Ya, terima kasih ya. Tadi kan yang saya tekankan pada adaptif ini adalah ketika mungkin terjadi hal-hal yang darurat ya, kondisi darurat dan keterbatasan. Entah itu ada terjadi bencana, kemudian keterbatasan kayak efisiensi ini. Nah, tentu ini perencana harus muter otak ini untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini. Tentu harus ada diskusi anggaran ya, kemudian menyusun ulang skala prioritas program, kemudian jadi target-target yang memang substantif ya dan juga lebih berdampak buat masyarakat. Nah, itu yang bisa dijalankan ya dengan baik seperti itu. Oke. Makasih Bang Ferdi. Mungkin lanjut nih ke nilai terakhir yaitu nilai kolaborasi. Menurut kakak, unit kerja mana yang paling mempraktekkan nilai kolaborasi? Seperti tadi Bang Ihsan juga nilai kolaboratifnya cukup menonjol ya Bang di BP2JK Riau. Menurut aku juga sih tadi. Gimana tuh Bang Ihsan? Di sini tuh sangat positif ya, circle ya, bisa dibilang seperti itu. Karena sesama JSN dengan senior dan atasan itu saling membantu. Apa yang kita nggak ngerti, kita bisa tanya ke mereka dan mereka juga nggak sungkan untuk memberikan pencerahan terhadap kita. Oke. Makasih Bang Ihsan. Mungkin kita udah dapat ya Kak kesimpulan dari apa aja sih dari unit kerja mana sih yang sudah sangat mempraktekkan nilai-nilai dari berakhlak. Mungkin sekian ya dari video kelompok 6B kali ini tentang penerapan nilai berakhlak di lingkungan unit kerja masing-masing. Mungkin sebagai penutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.